Belum masuk. Ya, itu dia ada jenis. Tapi ada ini. Sambil lihat YouTube ya. Padahal tadi bagus Andre. Namanya bagus. Tadi sempat patah-patah juga masa sedikit. Oh. Udah ya? Apa menit tak? Udah bisa. Oke. Bapak Ibu warga jemaat GKU Petra Penghujung, mari kita memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dengarlah nats introitus diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyambut nats pembimbing kita dengan memuji Tuhan kembali dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, serahkan pada Tuhan. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan, dan kasih itu
kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat kita lakukan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, kita mengaku segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kasih. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami umat-Mu datang sujud menyembah di hadapan-Mu, dan kami mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Sungguh kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan di dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, dan bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyambut kembali dengan memuji Tuhan dari pujian NKB nomor 85 ayat 1 dan ayat yang kedua, karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga,
Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Berikut damai serta sukacitanya. Mengapa Dia melindungiku? Kasih-Nya nyatalah kasih-Nya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia dan gereja pada segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita secara bersama-sama. Untuk itu saya mengundang jemaat sekalian yang berada di gereja maupun yang berada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita secara sama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, daripada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala Sidang Bapak Pendeta Charles Gultom. Dan saya mengajak jemaat sekalian untuk mengarahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dengan sebelumnya kita akan menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dan nyanyian suplemen. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita nyanyikan ini satu kali saja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Mari kita tunduk kepala kita. Kami bersyukur pagi menyambut kami dengan penuh sukacita. Udah masuk sekarang. Sinar mentari yang cerah menandakan selalu ada pengharapan. Keluarga yang ada di sekitar kami yang diberi kesehatan menunjukkan Tuhan sungguh-sungguh mengawal dan memberkati hidup kami. Dan kami bersyukur karena hari ini Tuhan juga mengingatkan gereja Tuhan untuk masuk dalam meja perjamuan. Tubuh yang dipecah-pecahkan dan darah yang tertumpah di Kalvari kembali mengingatkan kami betapa cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, kehidupan gereja, bangsa dan dunia, begitu nyata di depan mata kami. Singkapkanlah segala sesuatu itu dengan lebih terang benderang dalam perjalanan kami, supaya tidak ada kaki yang menjadi lemah dan terpelecok, tetapi yang ada adalah kekuatan yang melimpah-limpah, ucapan syukur yang terus keluar dari mulut dan hati kami, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang menyertai perjalanan kehidupan umat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu terbuka tangannya untuk kami datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman. Bersabdalah dan hiburkanlah, kuatkanlah kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara, warga jemaat IKO Petra Pondok Pucung. Apa kabar Bapak, Ibu, dan keluarga? Kiranya selalu berada dalam berkat dan lindungan Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini Gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Dan gereja kita mengambil sikap untuk kita tetap melakukan perjamuan kudus. Meskipun ada gereja-gereja yang lain yang menahan diri untuk tidak melakukan perjamuan, itu adalah pilihan, tetapi gereja kita tetap melakukan perjamuan kudus di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah begitu banyak kelaparan dan juga penderitaan bahkan kematian. Karena perintah Tuhan Yesus yang akan kita baca dari Injil menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, perintah Yesus untuk memberi makan orang-orang yang berada di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang di gereja dan di rumah, mari kita membuka Alkitab kita.
Injil menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termaksud perempuan dan anak-anak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara warga Jemaat GKU Petra Pondok Pucung, nas firman Tuhan dalam Injil Matius ini adalah bagian favorit yang biasa kita baca dan dengarkan dalam khotbah-khotbah. Ada banyak sisi yang bisa kita pelajari dari bagian ini, dan saya mau fokus kepada perintah Tuhan Yesus, yaitu berilah mereka makan. Sama dengan tema kita hari ini, Allah menyediakan kebutuhan kita. Allah lah yang memberi manusia makan sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 29. Inilah bagian daripada makananmu. Inilah bagian yang engkau perlu, engkau rawat, engkau pelihara supaya menjadi bagian daripada makananmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Injil dalam paralel daripada bagian Injil Markus, kita tahu bahwa Yesus begitu sibuk, bahkan dia ingin supaya retret untuk berhenti sejenak, tetapi dia tidak punya waktu. Bahkan dia tidak punya waktu untuk makan dan murid-muridnya.
Tetapi ketika orang-orang yang ada dalam perkumpulan itu, dalam rombongan, dalam pelayanan itu, mereka belum makan, Tuhan Yesus dengan belas kasih-Nya tergerak untuk mendahulukan orang-orang itu daripada dirinya. Ini bagian yang luar biasa. Yesus menunjukkan keilahiannya bukan dengan mujizat, tetapi dengan belas kasih mendahulukan orang-orang yang lapar daripada dirinya yang saat itu sedang lapar. Tentu kita tahu bahwa bagian ini ditutup dengan mujizat yang luar biasa, karena dengan 5 roti dan 2 ikan itu, ya, mencukupkan hampir 12 bakul sisanya. Tetapi bagian yang mendorong saya untuk mengupas bagian ini adalah Yesus yang waktu itu lapar, tetapi Dia mendahulukan orang-orang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pernahkah kita mengambil bagian seperti itu? Saudara, saya merasa diri saya pun kadang belum seperti itu. Kita perlu makan cukup dulu, baru memikirkan orang lain. Keluarga saya cukup dulu, baru memikirkan orang lain. Tapi Yesus dalam bagian ini memberikan teladan yang luar biasa buat kita hari ini. Yesus yang waktu itu lapar, Dia tergerak memperhatikan orang-orang itu. Engkau harus beri mereka makan. Dan perintah itu dilakukan ketika perut murid-murid dan perut Tuhan Yesus dalam keadaan lapar. Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya gereja perlu memikirkan bagaimana gereja perlu memberi makan dunia ini. Gereja perlu memberi makan jemaat. Gereja perlu memberikan makan masyarakat ketika masyarakat sedang kelaparan, sedang tidak ada pekerjaan, sedang tidak ada hal yang bisa dikerjakan oleh karena pandemi ini. Gereja tidak boleh lepas. Gereja tidak boleh menutup mata untuk berkata, oh itu bagian orang lain, itu bagian saya, bukan itu. Soalnya itu adalah sikap yang salah. Dan kita sebagai orang percaya tidak bisa berkata, oh ya kan itu bagian pemerintah, ada departemen sosial dan lain-lain. Saudara, teladan Tuhan Yesus hari ini seharusnya menjadi teguran buat kita. Kita tidak boleh melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Kita tidak boleh menutup mata atas setiap kesulitan-kesulitan orang yang kita temui dari mata kita, dari apa yang kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini juga mendorong saya untuk mengupas bahwa ada 2 sikap orang yang ada di tengah-tengah lingkungan Tuhan Yesus. Saudara, sikap yang pertama adalah sikap murid-murid. Mereka seperti event organizer, seperti orang membuat KKR, tetapi mereka tidak mempunyai tanggung jawab untuk mencukupkan kebutuhan jasmani para pengunjung. Saudara, saya satu waktu pernah ikut KKR, ya. Sering saya ikut KKR waktu saya masih remaja dan pemuda. Tetapi saya sangat kecewa ketika saya pulang KKR, lalu kami diberikan nasi kotak, lalu nasi kotak itu sudah basi. Saya berkata, ini panitia bukan menjadi berkat, tetapi menjadi omongan orang. Mereka kasih makan, tetapi mereka memberi makan dengan makanan yang buruk, yang tidak layak untuk dikonsumsi. Saudara yang kasih Tuhan, panitia-panitia KKR seperti itu mungkin mirip seperti murid Tuhan Yesus yang berkata kepada Tuhan Yesus,
Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Mereka melepaskan tanggung jawab itu. Mereka berkata, yang penting kami sudah memberikan firman Tuhan. Yang penting kami sudah melayani secara rohani. Yang penting kami sudah menyanyi dengan sorak-sorai. Tugas kami selesai. Serailah sikap murid-murid. Gereja tidak boleh terjebak jatuh dalam ekstrim seperti ini. Gereja tidak boleh berkata, yang penting urusan gereja adalah urusan Tuhan. Itu adalah sikap daripada murid-murid pada saat itu. Selain kasih Tuhan, janganlah menjadi gereja seperti laut mati. Kumpulin uang banyak-banyak, tetapi hanya untuk gereja sendiri. Tetapi jadilah gereja seperti aliran sungai yang mengalir. Betul, gereja pada dalam krisis, tidak ada lagi uang di kas. Tapi jangan lihat jumlah uang yang ada di kas. Tetapi mari kita lihat banyak orang yang terbantu, banyak orang yang tersentuh oleh pelayanan diakonia gereja. Itulah yang harusnya menjadi kalkulasi akhir kita ketika kita melayani gereja. Gereja bukan laut mati. Gereja adalah aliran air yang terus mengalir. Karena ada sumber air yaitu Yesus Kristus yang terus menyediakan segala yang dibutuhkan oleh gereja. Demikian juga keluarga-keluarga Kristus. Jangan berkata bahwa keluargaku harus seperti laut mati. Kalau punya motor, saya pengen mobil. Kalau punya mobil satu, saya punya mobil dua. Saudara, kapan Anda punya waktu untuk memberi kepada orang di sekitarmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap orang-orang banyak. Mereka terhipnotis dan mungkin juga kagum dengan pelayanan daripada Tuhan Yesus, tapi mereka lupa dengan perut mereka. Mereka begitu militan, begitu semangat, begitu melayani dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi orang-orang banyak ini, yang hampir 5.000 orang itu, punya satu suara. Yang penting saya punya kebutuhan rohani dicukupkan. Yang sakit disembuhkan. Yang punya gangguan jiwa itu disembuhkan. Yang kerasukan setan disembuhkan. Tetapi mereka juga tidak memikirkan kebutuhan jasmani mereka. Saudara, dua sikap ini yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Sikap murid-murid yang berkata, saya yang penting sudah mengumpulkan banyak orang, urusan makan adalah urusan mereka masing-masing. Dan orang banyak yang punya sikap, yang penting saya dilayani secara rohani. Inilah dua sikap gereja yang tidak boleh diikuti. Saudara yang kasih Tuhan, gereja kita, saya sebagai gembala sedang bersyukur sekali. Bersyukur sekali. Gereja kita adalah gereja yang begitu banyak memberi. Jemaahnya begitu murah. Saudara, saya sangat tersentuh, bahkan menangis ketika ada seorang yang sakit. Kalau kita mengumpulkan banyak WA supaya kita bantu orang ini, terkumpul 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta untuk mereka dapat membayar tagihan-tagihan daripada rumah sakit. Saya bersyukur, majelis jemaat bersyukur, warga jemaat kita bersyukur sekali, karena Tuhan memberikan cinta kasih yang luar biasa bagi gereja ini. Dan hari ini juga, mari kita dorong supaya kita tidak puas pada hari itu saja. Ada orang-orang di sekitar gereja ini, ada orang-orang yang ada di sekitar rumah kita, yang perlu juga kita beri makan mereka, sama seperti perintah Tuhan Yesus hari ini. Beri mereka makan, beri mereka makan, beri mereka makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Tuhan Yesus itu
bukan seperti sikap orang lain. Sikap Tuhan Yesus itu bukan seperti sikap murid-murid. Sikap Tuhan Yesus adalah Dia memperhatikan bukan hanya rohani, bukan hanya orang yang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan dipulihkan, orang yang stres itu dipulihkan, tapi juga Tuhan Yesus peduli akan kebutuhan jasmani daripada orang-orang yang bersama-sama. Inilah satu bagian yang penting, Bapak Ibu. Gereja perlu memiliki satu pelayanan yang holistik, bukan hanya rohani tetapi juga jasmani. Bukan hanya hal-hal yang sifatnya dunia, kebutuhan-kebutuhan hidup, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan yang rohani. Sehingga gereja Tuhan menjadi gereja yang menjadi sumber pemulihan, baik secara jasmani maupun rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil menurut Yohanes. Mari kita buka Injil menurut Yohanes, Yohanes pasal 6. Injil menurut Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 57. Mari kita memperhatikan baik-baik bagian ini. Injil menurut Yohanes pasal 6. Injil menurut Yohanes pasal 6 ayat 55 sampai 57. Ini bagian daripada perkataan Tuhan Yesus. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yesus bukan hanya memberikan perumpamaan tentang dirinya sebagai roti hidup, ya, tetapi Dia berkata bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Bagian ini mau menegaskan bahwa Yesus itu roti hidup, sekaligus juga adalah makanan yang betul-betul real, nyata, dirasakan, dikecap, dikunyah, masuk dalam tubuh kita untuk menjadi penyataan Allah bagi kita hari ini di tengah-tengah masa pandemi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita tidak boleh memisahkan antara kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani. Gereja perlu memang memberitakan Injil. Gereja juga perlu didorong untuk melakukan diakonia. Gereja perlu melakukan doa dan puasa, tapi gereja perlu juga untuk memberi makan orang-orang yang sedang puasa hari itu. Puasa oleh karena tidak punya uang untuk makan. Puasa oleh karena dia sakit di rumah sakit. Dan hari itu ketika kita puasa dan berdoa, uang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita bagaimana cara Tuhan mencukupkan kebutuhan kita sebagai orang percaya. Mari kita belajar dari satu tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Elia. Mari kita membaca bagian ini. Saudara, ketika saya menikmati bagian ini, saya
dibawa oleh pengertian yang dari Tuhan, bahwa Tuhan memakai dengan banyak cara, bukan dengan satu cara, tetapi banyak cara. Sebabnya kita tidak boleh hanya berhenti kepada satu cara saja, tetapi ada banyak cara Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kita. Saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal 19, mari kita membaca bagian ini. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 dan 6. Ini adalah satu peristiwa yang penting ketika Elia dengan gagah perkasa melakukan pelayanan untuk menghabisi nabi-nabi palsu, tetapi ketika Isabel memberi perintah untuk membunuh Elia, Elia melarikan diri dan dia berkata kepada Tuhan, "Ambillah nyawaku," tetapi Tuhan memulihkan dia. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberi dia istirahat dan makan. Mari kita lihat bagian ini, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4-8 saya membaca ya. "Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, 'Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.' Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, berkata kepadanya, 'Bangunlah dan makanlah.' Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kanan, sebelah kepalanya ada roti bakar." Puji Tuhan ya, ada roti bakar ya. "Dan sebuah kendi berisi air. Dari mana kita tidak tahu. Tetapi Elia mengalami mujizat dengan kehadiran malaikat dan kehadiran daripada makanan itu. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, 'Bangunlah dan makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.' Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb." Bagian ini mau menekankan buat kita, cara Tuhan bisa dengan mujizat luar biasa. Tuhan mengintervensi kita dengan kehadiran malaikat. Tuhan menyediakan kita dengan mujizatnya. Ada roti bakar, yang pasti bukan roti bakar Edi ya, tapi roti bakar dari Tuhan. Yang rasanya pasti bukan rasa coklat dan juga stroberi, tapi rasa yang menguatkan Elia, sehingga dia bisa menempuh perjalanan yang begitu lama. Dan mungkin juga tidak makan-makan setelah dia makan kedua kali itu. Saudara yang kasih Tuhan, bagian perjamuan Tuhan hari ini juga sama seperti mujizat yang dirasakan oleh Elia. Kita akan makan. Kita akan makan. Tapi setelah ini kita tidak tahu kapan kita makan lagi. Tidak tahu apakah kita nanti sehat terus atau nanti Tuhan panggil kita di waktu yang dekat ini. Tapi hari ini mari kita makan. Mari kita berhenti sejenak. Makan bersama-sama. Tuhan sudah menyediakan itu buat kita. Makanlah. Jangan kau tolak perjamuan ini. Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan menyediakan makanan buat kita hari ini melalui perjamuannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang sebelumnya kalau kita baca, mari kita lihat bagian daripada 1 Raja-Raja pasal 17. Cara Allah memang betul bisa melalui mujizat, tetapi cara Allah itu bisa dengan orang-orang miskin. Saudara, kisah janda di Sarefat, 1 Raja-Raja pasal 17. Mari kita membaca bagian ayat 10. Ketika Elia selesai
dari sungai Sarfat dan tidak ada lagi makanan di sungai Sarfat. Tidak ada burung gagak lagi yang mengantar dia daging dan juga makanan. Tuhan memerintahkan Elia untuk bergeser ke Sarfat dan Tuhan tidak memerintahkan dia kepada orang yang kaya. Tuhan tidak memerintahkan dia kepada rumah orang-orang pejabat, tetapi dia memerintahkan Elia untuk datang kepada seorang janda yang ada di situ. Saudara, kalau kita sebagai orang percaya, kita pasti ketawa ya, melihat bagaimana cara Tuhan memimpin kita. Kenapa saya datang ke orang yang miskin? Ke rumah orang yang miskin? Kenapa saya nggak datang ke rumah orang yang kaya? Pasti di situ ada banyak makanan. Pasti nanti saya akan disambutnya. Saya akan diperlakukan dengan orang dengan sangat baik. Karena apa? Memang saya membutuhkan pertolongan. Tapi cara Tuhan bukan seperti cara manusia. Tuhan bukan memimpin Elia kepada pejabat-pejabat, kepada orang kaya. Cara Tuhan memimpin Elia kepada janda yang sedang kekurangan. Bahkan berkata bahwa makanan pada kami pun tidak cukup. Kami hanya punya segenggam tepung, setelah itu kami akan olah dan kami akan besok akan mati. Aku dan anakku. Artinya perempuan itu pun punya tanggungan seorang anak. Tetapi Tuhan dengan ajaib berkata, engkau harus pergi ke rumah orang itu. Saudara yang kasih Tuhan, Elia sangat terkejut ketika melihat cara Tuhan. Tapi yang lebih terkejut adalah janda ini. Karena janda ini tahu dia kekurangan, tetapi dia kedatangan seorang tamu. Dan dalam budaya timur, menolak tamu adalah perbuatan yang tidak terhormat. Tidak melayani tamu adalah perbuatan yang dianggap sesuatu yang kurang bermoral pada hari itu. Saudara yang kasih Tuhan, janda itu ketika Elia datang, mari kita perhatikan ayat 10. Ketika Elia datang, Elia berkata apa? Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12 berkata, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi kalau hal itu datang kepada kita? Ketika tidak ada uang di bank, jika tidak ada uang di kantong kita, hanya uang yang terbatas. Tapi ada orang-orang yang datang ke kita dan berkata, tolong saya membutuhkan pertolonganmu. Lalu apa yang kita lakukan? Maka kita berkata, pulanglah, aku mendoakan engkau. Cukup seperti itu. Atau engkau hanya berkata, mohon maaf, aku hanya bisa memberikan kamu ongkos. Cukup seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 15 ini yang menggentarkan saya dengan berkata, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya perempuan, ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dan tempayan tidak habis dan minyak buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran Elia.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, melalui dua peristiwa ini, kita melihat bahwa Elia disingkapkan, ada banyak cara Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan manusia. Bisa dengan cara mujizat seperti kehadiran daripada malaikat Tuhan, dan ada roti dan sebuli air. Tetapi ada orang-orang miskin yang bisa mencukupkan kita. Saudara, bukan orang kaya. Orang miskin yang taat, percaya kepada Tuhan. Ketika memberi, pasti Tuhan akan beri kita. Ketika kita memberi kepada orang lain, ada banyak orang yang tergerak untuk memberkati kita. Inilah bagian penting yang harus kita lakukan dalam perjamuan ini. Jangan kita berhenti memberi kepada orang lain. Jangan berhenti kita berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar. Berilah mereka makan di tengah-tengah pandemi ini. Hubungi keluarga di mana mereka yang sakit, yang perlu bantuan, beri mereka. Bukan oleh karena kita punya uang, tapi karena ada belas kasih yang tergerak. Sama seperti Tuhan Yesus melihat orang yang sakit itu berbelas kasih. Sama seperti janda di Sarfat itu bukan karena banyaknya yang mereka miliki, tapi oleh karena belas kasih. Dia tahu Elia lebih membutuhkannya daripada dirinya sendiri. Inilah satu bagian yang penting yang menjadi berkat buat kita semua dalam perjamuan ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mendorong buat kita semua warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung. Minggu lalu kita sudah meneguhkan panitia hari-hari besar. Ini juga salah satu cara Tuhan untuk kita menjadi berkat buat panitia, buat gereja. Dan melalui panitia hari-hari besar kita dapat menjadi berkat buat orang-orang di luar gereja. Mari, kita nggak perlu cukong di gereja ini. Tapi setiap orang memberi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Memberi sesuai dengan gerakan Tuhan, sehingga kita dapat mendorong panitia ini bekerja dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga mendorong buat kita supaya kita menjadi gereja itu sebagai ibu. Saudara, apa yang dimaksud gereja sebagai ibu? Sama seperti seorang ibu. Ibu itu adalah ibu yang mengandung anaknya, juga ibu yang menyusui, ibu yang merawat, ibu yang membesarkan anak-anaknya. Baiklah kita juga bersikap seperti itu. Jangan kita lelah ketika kita melayani. Gereja tidak boleh lelah untuk melayani. Jadilah gereja seperti ibu yang terus mengasuh warga jemaat, yang terus mengasuh masyarakat, yang terus mengasuh orang-orang yang membutuhkan. Saudara, jadilah gereja di mana gereja itu cukup makanan dan minuman. Sama seperti ketika kita membaca sejarah. Pada masa lalu, gereja menjadi pusat di mana orang-orang diberi makan. Gereja menjadi pusat di mana pengetahuan ada didapat di tengah-tengah gereja. Gereja menjadi sumber pengetahuan, pusat menjadi gerakan sosial yang mendorong supaya orang-orang yang belum percaya tergerak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya makin militan untuk melayani Tuhan. Inilah pesan penting yang dapat saya sampaikan dalam perjamuan Tuhan ini. Mari Bapak Ibu, berilah mereka makan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Baik engkau yang mau memberi, maupun kita yang sedang mengharapkan untuk diberi oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Hati kami melimpah-limpah dengan syukur karena firman-Mu menggerakkan kami, mendorong kami, memotivasi kami untuk memberi makan kepada dunia, memberi makan kepada masyarakat. Dan kami percaya Engkau adalah sumber dari segala sumber berkat itu.
Jangan biarkan tangan kami menjadi lelah, tangan kami menjadi tertutup. Jadikanlah kami menjadi tangan yang terbuka untuk memberi kepada orang lain, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ketika kami berada di dalam kekurangan, kiranya itu tidak menjadi alasan untuk kami untuk memberi kepada orang lain. Sama seperti janda Sarfat, dia memberi kepada Nabi Tuhan, dan Tuhan melimpahkan dengan tidak pernah kekurangan sepanjang hidupnya. Kami berdoa agar gerakan ini menjadi gerakan yang besar, dimulai daripada gereja kami, dimulai daripada keluarga kami. Dan kami berdoa biar semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merespons firman Tuhan dengan memuji Tuhan, sekaligus menyambut doa syafaat pada saat ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian suplemen Semua Baik. Kita akan nyanyikan satu kali saja, dan pada ref kita nyanyikan 2 kali. Pujian suplemen Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Cinta kasih dan anugerah-Mu melimpah-limpah atas hidup kami, atas keluarga-keluarga warga jemaat GKOI Petra Pondok Pucung. Bahkan kami dapat menyatakan kasih kami satu dengan yang lain. Meski kami dipisahkan oleh tempat, tapi kasih kami dalam persekutuan gereja Tuhan begitu nyata, begitu terlihat, karena ada kasih-Mu yang mengikat kami. Sebabnya kami masuk dalam doa syafaat sebagai bentuk kami adalah satu tubuh Kristus. Apa yang dirasakan oleh satu anggota, satu keluarga, itu juga yang menjadi pergumulan, concern kami di hadapan Tuhan dan sesama kami.
Kami bersyukur karena banyak jemaat yang peduli satu dengan yang lain. Ketika ada orang yang sakit, ada doa-doa dan rantai doa yang tidak pernah putus dinaikkan. Ketika ada orang yang sakit, ada gerakan daripada kaum ibu, kaum bapak, pemuda, sekolah minggu, mengumpulkan sebagian berkat untuk menjadi bekal ketika mereka berada dalam keadaan sakit. Bahkan ketika ada orang yang berduka, ada doa dan juga ada dukungan material yang cukup bagi keluarga-keluarga. Inilah keindahan yang luar biasa yang Tuhan singkapkan bagi gereja kami, Gereja GKO Petra Pondok Pucung. Dan hari ini kami juga mau membuka mata kami di sekeliling kami, tetangga kami, masyarakat sekitar kami, daerah-daerah yang terkena bencana, gereja-gereja Tuhan yang membutuhkan dukungan. Tuhan, perluaslah kasih kami, perdalamlah kasih kami, supaya kami dapat menyalurkan berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan kami berdoa, Tuhan memberkati juga seluruh pekerjaan, usaha, setiap tangan-tangan yang bekerja, agar mereka diberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan, Engkau memberkati kami, agar kami juga memperhatikan keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami jumpai di dalam perjalanan, dan tolong kami untuk kami belajar memberi kepada mereka. Bapa di surga, kami bersyukur juga karena beberapa jemaat yang sakit telah Tuhan pulihkan dan sembuhkan dan sudah kembali ke rumah. Beberapa jemaat yang terpapar COVID sudah mengalami pemulihan dan kembali bekerja. Kami percaya itu adalah kemurahan Tuhan dan juga rantai doa yang tidak pernah putus yang kami naikkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus berbelas kasih. Tuhan Yesus menyatakan kuasa mujizatnya buat orang-orang yang memohon dan yang terus menaikkan doa. Kami berdoa juga ya Tuhan buat para ibu-ibu yang diberi anugerah untuk menjadi seorang ibu di tengah rumah tangga. Tolong mereka agar terus menjadi tiang doa. Mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan hadirkan bagi anak-anak ketika anak-anak belajar dari rumah. Berikanlah kasih-Mu kepada banyak ibu-ibu sehingga mereka memiliki panjang sabar ketika mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah. Ketika mereka mengerjakan banyak tugas rumah tangga. Ketika mereka juga memiliki satu harapan-harapan bagi keluarga mereka masing-masing. Dan Tuhan berkati buat bapak-bapak, baik yang sudah purna tugas maupun yang masih bekerja. Berikan perlindungan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat wilayah Tangerang Selatan dan juga untuk kota-kota di Indonesia yang makin hari makin menurun. Tolong kami agar tetap waspada dan tetap menjaga prokes, dan kami berdoa agar pandemi ini tidak masuk dalam gelombang ketiga atau gelombang keempat, dan Tuhan jauhkan virus-virus turunan lain sehingga tidak terpapar kepada kami atau kepada orang-orang lain. Terima kasih buat upaya segala kerja keras pemerintah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan memakai pemerintah ini untuk menjadi tangan perpanjangan Tuhan untuk melindungi masyarakat dari pandemi ini. Kami tahu ekonomi mulai melandai, ada banyak krisis, tetapi kami percaya kalau kami taat kepada perintah Tuhan hari ini, memberi mereka makan, maka tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menjadi busung lapar oleh karena mereka tidak punya makanan. Tapi yang ada adalah kebersamaan, yang adalah cinta kasih yang luar biasa, karena kami dapat saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menaikkan doa ini seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan kepada orang percaya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh rasa syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 37 ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini. Jadikanlah semuanya ini saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, sekarang kita datang dalam pelayanan perjamuan Tuhan.
Perjamuan Tuhan adalah perbuatan keselamatan Allah yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu sebelum melaksanakan perjamuan Tuhan kami memberitahukan beberapa ketentuan untuk persiapan diri. Pada saudara yang berasal dari Protestan yang sudah sidi, kami menyambut saudara untuk memuliakan perjamuan Tuhan ini. Pada saudara yang berasal dari gereja lain yang sudah pernah menerima panggilan perjamuan Tuhan, kami juga turut mengundang untuk memuliakan perjamuan ini. Pada saudara yang penuh kerinduan mengikuti perjamuan Tuhan ini, kami mengundang untuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat kami persilahkan duduk. Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalannya. Siapakah yang tidak taat ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Ialah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Ia telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu marilah kita membesarkan nama-Nya bersama malaikat dan tentara sorga dengan berkata, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Bahwa di dalam kekuasaannya memperlakukan segala keadaan kita berada dalam kemenangan. Maka dengan penuh sukacita kita turut mengambil bagian dalam tanda perbuatan keselamatan bagi segenap manusia dan dunia, yaitu perjamuan Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah penetapan perjamuan Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, mari kita menyambut dengan Kidung Jemaat SPL 141, Maukah Kau Jadi Roti. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Jemaat Tuhan, sebagai umat percaya, pada hari ini kita diundang ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cawan pengucapan syukur yang atasnya diucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang sama. Saudara, mari kita membuka hati untuk saling menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita dalam meja perjamuan Tuhan akan menghadirkan damai. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Kami jemput jemaat bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami menghadap-Mu untuk menyerahkan diri kami. Bukalah seluruh hati dan indera kami agar dapat menerima perjamuan Tuhan ini dengan rasa syukur. Kiranya perjamuan ini menuntun kami dan memimpin kami kepada persekutuan yang semakin mesra dan erat bersama dengan Engkau. Kami diberi kesempatan mengecap betapa baiknya Engkau yang telah berbagi kehidupan dengan kami semua. Damai dan cinta kasih-Mu memenuhi meja perjamuan ini, dan terimalah kami dengan cinta kasih-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memuji PKJ 157, Perjamuan yang Kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman yang kudus.
Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan jadikanlah ini menjadi peringatan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah berbagi tubuh dan darah bagi gerejanya. Terimalah. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan posti kita masing-masing. Kita angkat posti kita bersama-sama. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari jemaat, kita ambil anggur kita masing-masing. Dengan tetap berdiri kita mau mengangkat anggur ini. Mari kita katakan, ingatlah dan percayalah bahwa darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan di Kalvari itu telah mengampuni dosa kita, baik masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari kita minum bersama-sama. Pujian Kidung Jemaat 40, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah
Mazmur 103 ayat 13, 17, dan 18, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jemaat, mari kita terima doa berkat untuk perjamuan kudus ini. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita memuji SPL 263, betapa baiknya Engkau Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syukur. Ya Allah Bapa kami sudah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan Tuhan ini. Kami mengucap syukur atas kemenangan-Mu yang meluputkan kami dari cengkraman dosa dan kerajaan maut. Teguhkanlah percaya kami supaya kami dapat menjalani kehidupan baru dengan penuh sukacita, dengan penuh pujian, karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur juga kami dapat memberikan persembahan khusus perjamuan Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang melimpahkan segala kebutuhan kami, karena Engkau adalah sumber dari segala sumber berkat. Ini doa dan seru kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang ini dengan kembali memuji Tuhan dari nyanyian NKB nomor 201 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dan pada nyanyian yang kedua, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari hambanya Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Charles Gultom. Kidung Jemaat NKB nomor 201 ayat 1 dan 2, di jalan hidupku.
hidupku. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada teranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat Tuhan, Tuhan memberi perintah buat kita untuk memberi makan dunia, memberi makan sesama. Kiranya Tuhan menguatkan tangan kita untuk kita terus memberi, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kita, agar selalu ada persediaan yang cukup dalam rumah Tuhan, dalam keluarga-keluarga warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung, untuk menjadi saluran berkat. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun hidupmu. Allah berjalan di belakang untuk menguatkanmu. Allah berada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara hidup kita. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan pengajaran, penghiburan, serta kuasa mujizat dari Roh Kudus turun atas engkau, turun atas keluargamu, turun atas gereja Tuhan, turun atas bangsa ini dan dunia ini, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.